Pernahkah kamu mendengar suara leluhur yang berbisik lewat bait-bait sederhana? Pernahkah kamu merasa bahwa nasihat terdalam bukan berasal dari buku, tapi dari lisan orang tua, dari petua yang diucap dengan nada pelan tapi penuh makna? Di tanah tinggi Sumatera Utara, di bawah naungan Danau Toba yang agung, terdapat satu bentuk sastra yang menyatu dengan nafas kehidupan, yaitu pantun Batak Toba. Bukan hanya sekedar permainan kata, bukan pula hanya sekedar hiburan kala senja, tapi sebuah warisan yang menyimpan nasihat kehidupan, nilai luhur, dan doa yang tak pernah lekang oleh waktu. Halo dengan BK. Dalam setiap hembusan angin Danau Toba, dalam setiap jejak kaki yang menapaki bukit dan lembah Sumatera Utara, tersimpan kearifan nenek moyang kita yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah pantun, karya sastra lisan yang bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai wadah pesan moral, harapan, bahkan doa bagi generasi. Hari ini, mari kita menyelami makna dan keindahan 7 pantun Batak Toba, beserta makna yang tersembunyi di balik bait-bait indahnya. Yang pertama, salam yang harus dijawab dengan lantang. Mardalani tu Tanjung Perak, naik hopal ungkon, pai mahon di jonok ni bontean, ikon dialusi dohot tongam jala margogo. Yang artinya, berlibur ke Tanjung Perak naik kapal selam, menunggu di dekat dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Bayangkan, kita berada di pelabuhan Tanjung Perak. Kapal selam bersandar perlahan, angin laut menyentuh pipi. Seorang teman menyapa, "Halo, Horas." Maka jawablah dengan semangat, dengan lantang, penuh energi kehidupan. "Horas!" Karena dalam budaya Batak, salam bukan sekedar kata. Ia adalah penghormatan, semangat, dan doa yang harus dibalas dengan tulus. Ketika lidah mengucap salam, biarlah hati menjawabnya dengan sorak kebersamaan. Pantun kedua, jangan mudah berpikir perceraian. Di Gijang do arirang, di Toru Panggaruan, unang dihatai sirang, molodung marhajaguan. Yang artinya, di ataslah burung enau, di bawahlah penggaruan. Jangan dibicarakan perceraian jika sudah berumah tangga. Burung arirang terbang tinggi, sementara di bawah, penggaruan tetap tenang. Begitu pula kehidupan rumah tangga. Jangan biarkan perceraian menjadi hal pertama yang terlintas saat badai datang. Pantun ini menanamkan pesan kuat. Ketika janji suci telah diikrarkan, kesetiaan dan perjuangan adalah fondasinya. Karena rumah tangga bukan sekedar perjalanan dua insan, tapi pertemuan dua jiwa, dua keluarga, dua dunia, yang saling berusaha menyatu dalam kasih dan pengertian. Pantun ketiga, hidup akan sejahtera jika bersatu. Lalintang ma panggabe, tumundalhon citadoan, arimuna magabe, mulo marsi paulo oloan. Yang artinya, tali kayu pengikat pagar adalah penyatu, membelakangi kayu penahan kayu. Kehidupan akan sejahtera apabila saling seia sekat. Lihatlah pagar dari kayu yang berdiri kokoh, disatukan oleh tali kuat. Ia tidak roboh karena semua bagian saling menopang. Demikian juga dengan manusia. Ketika hidup dalam semangat Marsi Paulo Loan, saling mendukung dan memahami, maka kesejahteraan pun akan menghampiri. Nilai gotong royong dan kebersamaan adalah akar dalam falsafah hidup Batak. Bahkan kita tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan saling menguatkan. Pantun keempat, doa agar dikaruniai anak yang beruntung. Tubuh mahariara di tonga-tonga ni huta. Tai tubuh ma anak dohot borumuna, namora jala namartua. Yang artinya, tumbuhlah pohon beringin di tengah-tengah kampung.
Semoga lahir anak dan putri kalian yang kaya dan juga bersahaja. Hariara atau pohon beringin tumbuh gagah di tengah kampung, yaitu tanda kekuatan, keteduhan, dan keberkahan. Demikian pula doa-doa yang dipanjatkan orang tua Batak, agar anak-anak mereka lahir membawa rezeki, martabat, dan kebijaksanaan. Ini bukan sekedar harapan lahir anak yang sukses secara materi, melainkan anak yang juga kaya akan nilai dan bijaksana dalam bersikap. Pantun kelima. Jupa naaha nani uluan, dapot nani jalahan, ima dongan sahaholongan, dohot dongan sapak kilalaan. Yang artinya, ketemulah apa yang dicari dari apa yang dijalani. Itu teman yang saling menyayangi dengan teman sepenanggungan. Ada teman dalam tawa, ada juga dalam air mata. Pantun ini menggambarkan jenis persahabatan yang tidak mudah digoyahkan oleh waktu. Dongan sahaholongan, yaitu teman sepenuh hati. Dongan sapakilalaan, yaitu teman dalam kesusahan. Karena teman sejati bukan hanya yang hadir dalam pesta saja, tapi yang setia saat dunia sedang tak bersahabat. Pantun keenam. Harapan agar sehat dan sejahtera. Binuat mahau toras, bahain sopo di balian. Cai gawe mahamu jala horas-horas, tiur-tiur ma nang pacarian. Yang artinya, diambillah kayu yang sudah tua untuk membuat tiang bubuk di ladang. Semoga kalian sukses dan sehat selalu, lancar dan juga murah rezeki. Dibuatlah tiang dari kayu tua, kuat dan berakar dalam. Begitu juga harapan kita pada hidup yang sehat dan panjang umur. Horas-horas, seruan penuh makna dalam budaya Batak. Tak hanya berarti selamat atau halu, tapi juga semoga engkau sehat, damai sejahtera dan diberkati. Dan dalam bait ini ada juga doa untuk rezeki yang lancar, usaha yang berkah, dan keluarga yang tentram. Pantun ketujuh. Doa untuk anak yang bijaksana dan berbudi luhur. Tai tubuh matak bisu, dituruni mangga. Tai tubuh madihamu, anak nabi sok dohot boru nauli basa. Yang artinya, semoga tumbuh pohon tembisu di bawah pohon mangga. Semoga lahirlah untukmu putra yang bijaksana dan putri yang cantik. Pohon tembisu tumbuh di bawah pohon mangga, indah, teduh, dan rimbun. Itulah harapan orang tua, anak-anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga berbudaya, berbudi pekerti, dan menjunjung adat. Nabisuk artinya adalah bijaksana. Naulibasa artinya adalah cantik, dalam tutur kata maupun laku. Inilah cita-cita luhur dalam membesarkan generasi penerus. Dongan BK. Dalam setiap pantun Batak Toba, ada cermin nilai-nilai luhur kehidupan. Tentang cinta dan kesetiaan, tentang persahabatan dan harapan, tentang keberanian dan kebijaksanaan. Dan meskipun zaman terus berganti, pantun-pantun ini tetap hidup, berbisik dari generasi ke generasi, membawa pesan bahwa kehidupan yang dijalani dengan hati akan selalu menemukan maknanya. Nah, Dongan BK, bagaimana menurutmu pantun-pantun Batak Toba tadi? Apakah ada yang paling menyentuh hatimu? Atau mungkin kamu punya pantun lain, warisan dari keluarga, atau yang penuh makna dan ingin kamu bagikan? Tulis di kolom komentar ya, karena dari ceritamu, pengalamanmu, kita bisa terus melestarikan budaya bersama. Mari berbagi, mari berdiskusi, dan mari hidupkan kembali warisan leluhur lewat kata-kata yang bermakna.